Perkenalkan, nama saya Widya Hanifa. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi S1 Manajemen Universitas Jambi. Nah, saya di sini akan menjelaskan terkait materi-materi pada mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Bambang Purnama SEMM pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, terhitung dari pertemuan 9 sampai 16. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai pada pertemuan ke-16 sekaligus untuk mengambil nilai ujian akhir semester. Jangan lupa nonton sampai habis ya. See you! Baik, langsung saja ke pertemuan 9. Pada pertemuan 9, ada beberapa poin yang telah disampaikan. Untuk yang pertama, itu ada pentingnya mempelajari CRM. CRM sangat penting karena memiliki dampak langsung terhadap kesuksesan suatu bisnis. Dengan memahami CRM, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas jangka panjang, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. CRM juga memungkinkan bisnis untuk lebih kompetitif dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Yang kedua, itu ada tujuan utama dari CRM. CRM bertujuan untuk membantu perusahaan memahami pelanggan secara lebih mendalam. Hal ini mencakup pengumpulan dan pemanfaatan data pelanggan untuk menciptakan interaksi yang lebih personal dan relevan. Selain itu, CRM juga bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan proses penjualan, pemasaran, serta layanan pelanggan untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan perusahaan. Yang ketiga itu ada manfaat CRM bagi perusahaan. Penerapan CRM memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Dengan adanya sistem CRM, data pelanggan dapat diakses dan dianalisis secara terpusat, sehingga memudahkan perusahaan untuk dapat merancang strategi yang tepat. Layanan kepada pelanggan menjadi lebih cepat dan responsif. Proses operasional menjadi lebih efisiensi melalui otomatisasi, serta kolaborasi antar departemen menjadi lebih baik karena seluruh tim dapat berbagi informasi yang sama. Yang keempat itu CRM dalam meningkatkan daya saing. CRM berkontribusi besar dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki hubungan kuat dengan pelanggannya dapat lebih mudah mempertahankan pelanggan di tengah persaingan. Dengan CRM, perusahaan dapat lebih cepat merespon perubahan preferensi pasar, memberikan layanan yang lebih relevan, dan membedakan dirinya dari pesaing yang masih menggunakan pendekatan generik. Yang kelima itu ada implementasi efektif CRM. Agar implementasi CRM berjalan sukses, perusahaan perlu memulai dengan menetapkan tujuan yang jelas, seperti meningkatkan retensi pelanggan atau efisiensi kerja. Pemilihan sistem CRM yang sesuai dengan kebutuhan, skala, dan anggaran bisnis juga sangat penting. Tidak kalah krusial adalah pelatihan dan keterlibatan seluruh tim agar pembangunan CRM benar-benar diadopsi secara menyeluruh dan efektif. Yang terakhir itu ada masa depan terkait CRM. Di masa depan, CRM akan semakin berkembang dan terintegrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan seperti AI. Ini memungkinkan prediksi perilaku pelanggan lebih akurat dan otomatisasi yang lebih cerdas. Selain itu, akses mobile menjadi lebih penting untuk fleksibilitas kerja, dan sistem CRM akan semakin terintegrasi lintas saluran. Baik, untuk pertemuan selanjutnya ialah pertemuan 10 yang terdiri dari beberapa pembahasan. Untuk yang pertama itu ada peran data analisis dalam CRM yang terdiri dari 3 poin. Poin pertama ialah CRM menyimpan semua data interaksi dan informasi pelanggan secara terpusat. Poin 2, memudahkan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data. Poin terakhir yaitu data analisis membantu memahami perilaku pelanggan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong pertumbuhan dari suatu bisnis. Untuk nomor 2 ialah sumber data pelanggan dalam CRM. Yang pertama itu bisa informasi kontak yang terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, email, dan data demografis. Yang kedua, itu bisa lewat riwayat pembelian, yaitu transaksi masa lalu untuk dapat mengenali pola pembelian. Yang ketiga ialah interaksi komunikasi, berisi email, telepon, chat untuk analisis sentimen dan kebutuhan. Semua data tersebut dikumpulkan dalam suatu sistem dengan memberikan pandangan sebesar 360 derajat terhadap pelanggan. Bahasan 3 ialah memahami perilaku dan tren pelanggan, identifikasi produk populer, analisis interaksi saluran. Ini bisa menganalisis channel komunikasi mana yang paling efektif. Faktor retensi dan charm. Ini bisa mengetahui penyebab pelanggan tetap ataupun pergi. Yang ketiga itu bisa berupa pola musiman, yaitu kita bisa mengenali kapan pelanggan cenderung membeli produk tersebut. Baik, untuk materi keempat yaitu memprediksi dan mencegah charm. Kita bisa menganalisis data historis dengan melacak pola pelanggan yang pernah pergi. Kita bisa melakukan permodelan prediktif, yaitu mengantisipasi pelanggan yang beresiko charms. Yang ketiga, kita bisa segmentasi resiko, mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan tingkat resiko. Yang terakhir, kita bisa melakukan intervensi proaktif, yaitu menyediakan intensif ataupun tindakan untuk mempertahankan para pelanggan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu potensi dan tantangan Big Data. Untuk potensinya tersendiri ialah mengubah data menjadi nilai bisnis.
mengurangi biaya dan waktu, mengembangkan produk baru, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat. Untuk tantangannya tersendiri pun ada beberapa. Yang pertama ada infrastruktur terbatas, masalah internet dan kapasitas penyimpanan. Yang kedua, SDM kurang, kekurangan tenaga ahli dan data. Yang ketiga, privasi dan keamanan. Resiko pelanggaran data diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Yang keempat, kualitas daya rendah. Data yang tidak valid bisa menyesatkan analisis. Dan yang terakhir itu biaya yang tinggi. Investasi mahal dalam teknologi dan SDM tentunya. Baik, untuk selanjutnya ialah pertemuan 11. Di sini ada membahas beberapa topik. Yang pertama itu definisi CRM dan tujuan utama. CRM adalah strategi untuk meningkatkan manfaat yang dirasakan pelanggan melalui hubungan jangka panjang. Tujuannya meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan keberhasilan bisnis dengan memahami serta memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu ada penciptaan nilai pelanggan dalam CRM. Fokus pada nilai yang diterima pelanggan dibandingkan biaya yang mereka keluarkan. Poin selanjutnya ialah CRM memungkinkan pelanggan merasa mendapatkan lebih dari apa yang mereka bayar. Untuk nomor 3, ada perspektif nilai dari pelanggan. Yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, nilai fungsional. Produk ataupun jasa memecahkan masalah pelanggan. Yang kedua, ada nilai emosional. Personalisasi membangun kedekatan emosional. Yang ketiga, ada nilai sosial dan biaya. Komunitas pelanggan dan harga yang sesuai dari apa yang akan mereka dapatkan nanti. Baik, materi yang dibahas selanjutnya pada pertemuan 11 ialah kunci sukses dari CRM. CRM yang efektif dapat memanfaatkan data untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang relevan dan bernilai. Fokus pada penciptaan nilai sama dengan peningkatan loyalitas plus keunggulan kompetitif jangka panjang. Yang kelima itu ada strategi CRM untuk meningkatkan nilai pelanggan. Ya, pertama kita bisa melakukan personalisasi, yaitu menyesuaikan komunikasi dan layanan berdasarkan data pelanggan. Yang kedua bisa kita lakukan yaitu layanan pelanggan unggul. Akses histori interaksi untuk solusi cepat dan tepat. Yang ketiga, kita bisa pemasaran terhadap target. Segmentasi pelanggan untuk promosi yang relevan. Yang keempat, kita bisa melakukan program loyalitas dan pengalaman pelanggan. Kita bisa memberikan penghargaan dan pengalaman lintas saluran. Selanjutnya itu ada contoh penerapan CRM di berbagai industri. Yang pertama ada e-commerce, yaitu rekomendasi personal, penawaran target, dan layanan proaktif. Yang kedua itu ada telekomunikasi, paket layanan sesuai kebutuhan, dukungan pelanggan, efisiensi, program loyalitas. Yang ketiga itu ada perbankan, yaitu produk keuangan personal, layanan lintas saluran, serta pengingat dari transaksi. Yang keempat itu ada manufaktur, manajemen akun, layanan purna jual, kolaborasi proyek. Serta yang terakhir itu ada di bidang kesehatan, yaitu bisa pengingat janji, layanan personal berdasarkan data medis, dan koordinasi dokter. Baik, untuk yang selanjutnya ialah pertemuan 12. Di sini mengenai penerapan AI dalam CRM. Ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama mengenai otomatisasi tugas rutin dengan 3 poin. Yang poin pertama ialah entry data otomatis, yaitu mengisi dan memperbarui data pelanggan secara otomatis. Yang kedua ialah penjadwalan tindak lanjut, yaitu AI bisa menjadwalkan pengingat dan tugas follow up. Yang poin 3 ialah pengelompokan pelanggan, segmentasi berdasarkan perilaku dan preferensi. Yang keempat ialah otomatisasi kampanye, kampanye pemasaran yang personal dan efisien. Untuk materi kedua ialah mengenai peningkatan pemahaman pelanggan. Yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, analisis sentimen, yaitu memahami emosi pelanggan melalui NLP. Yang kedua ialah prediksi perilaku, yaitu menentukan kemungkinan charm, pembelian, dan respons. Yang ketiga ialah rekomendasi produk, berdasarkan riwayat dan preferensi pelanggan. Yang keempat ialah customer insight, yaitu menyediakan wawasan strategis dan pola data. Materi selanjutnya ialah mengenai peningkatan interaksi pelanggan. Chatbot dan asisten virtual, yaitu bisa melakukan layanan 24/7, yaitu dengan respon cepat dan pembelajaran dari interaksi sebelumnya. Yang kedua, bisa personalisasi komunikasi melalui email ataupun penawaran yang sesuai dengan profil dari pelanggan. Yang ketiga, yaitu respon cepat, efisiensi penanganan permintaan pelanggan. Baik, untuk materi selanjutnya ialah mengenai peningkatan efisiensi tim, yaitu kita bisa melakukan produksi lebih tinggi, bebas dari tugas rutin. Selanjutnya, kita bisa melakukan bantuan virtual, yaitu AI dapat memberi wawasan dan rekomendasi kepada tim apa yang harus mereka lakukan. Yang selanjutnya ialah prioritas leads, yaitu AI dapat mengurutkan leads berdasarkan potensi konversi. Baik, untuk materi selanjutnya ialah mengenai contoh penerapan AI di dalam CRM. Yang pertama bisa berupa chatbot, yaitu layanan pelanggan e-commerce. Yang kedua, kita bisa rekomendasi film, seperti di platform streaming. Yang ketiga, ada analisis sentimen di media sosial.
untuk memonitor persepsi pelanggan. Yang terakhir itu bisa prediksi churn, yaitu identifikasi pelanggan yang akan berhenti berlangganan kepada kita. Yang selanjutnya mengenai manfaat utama AI dalam CRM. Nah, yang pertama itu bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan meningkat. Yang kedua, efisiensi operasional meningkat. Yang ketiga, pendapatan otomatis akan lebih tinggi. Yang keempat, yaitu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Serta faktor-faktor keberhasilan implementasi AI dalam CRM. Yang pertama bisa dilihat dari kualitas data yang akurat, lengkap, dan terstruktur. Yang kedua, integrasi sistem. Sistem AI harus sinkron dengan sistem internal. Yang ketiga, yaitu bisa melakukan pelatihan karyawan. Penggunaan alat AI secara optimal. Nah, yang keempat, ada evaluasi berkelanjutan, yaitu untuk penyesuaian berkelanjutan agar efektif jangka panjang. Baik, nah untuk pertemuan selanjutnya ialah pertemuan 13 yang membahas mengenai pentingnya customer service dalam manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, customer service sebagai ujung tombak dari CRM. Customer service merupakan elemen penting dalam strategi CRM karena berada di garis depan dalam berinteraksi langsung dengan para pelanggan. Fungsi customer service tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga berperan strategis dalam membangun dan menjaga hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Oleh karena itu, keberhasilan CRM sangat bergantung pada kualitas layanan dari tim customer service. Yang kedua, membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Customer service yang responsif, sopan, dan empatik menciptakan pengalaman yang positif bagi pelanggan. Pengalaman ini akan memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan mendorong loyalitas mereka. Ketika pelanggan merasa dihargai dan dilayani dengan baik, mereka cenderung kembali dan menjalin hubungan jangka panjang dengan perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu meningkatkan retensi pelanggan. Layanan pelanggan yang berkualitas tinggi dapat mencegah pelanggan untuk berpindah ke kompetitor. Tim customer service yang mampu mengenali tanda-tanda ketidakpuasan pelanggan lebih awal dapat mengambil tindakan yang tepat sebelum pelanggan benar-benar meninggalkan perusahaan. Ini menjadikan customer service sebagai benteng pertahanan terhadap churn rate dan menjadi kunci dalam mempertahankan basis pelanggan yang ada. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasa puas jika layanan yang mereka terima memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi mereka. Customer service yang mampu menangani keluhan dengan cepat, menawarkan solusi efisien, serta memberikan pengalaman yang konsisten di berbagai saluran komunikasi akan meningkatkan kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Nah, selanjutnya nomor 5 ialah meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Agen customer service seringkali menjadi representasi langsung perusahaan di mata pelanggan. Interaksi yang positif akan menciptakan kesan baik terhadap merek yang ada pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Bahkan, pelanggan yang puas sering menjadi pendukung aktif yang merekomendasikan perusahaan kepada orang lain melalui word of mouth atau salah satu bentuk pemasaran paling efektif. Nomor 6, memberikan wawasan berharga bagi perusahaan. Melalui interaksi sehari-hari dengan pelanggan, customer service dapat mengumpulkan berbagai informasi penting seperti keluhan, masukan, dan tren kebutuhan. Nah, informasi ini sangat berharga tentunya untuk dianalisis oleh perusahaan guna meningkatkan produk, layanan, serta strategi pemasaran. Dari data customer service juga bisa membantu tim internal lainnya dalam memahami preferensi pelanggan. Nomor 7 ialah meningkatkan efisiensi operasional. Sistem CRM yang terintegrasi dengan customer service memungkinkan penyelesaian masalah secara lebih cepat dan efisien. Dengan adanya basis pengetahuan dan otomatisasi untuk tugas-tugas rutin, beban kerja tim customer service dapat berkurang. Hal ini tidak hanya menurunkan biaya operasional, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Customer service adalah komponen inti dari CRM. Layanan pelanggan bukan lagi sekedar pendukung, melainkan menjadi inti dari strategi CRM modern. Investasi pada pelatihan, teknologi, dan pengembangan kompetensi, customer service akan berdampak langsung pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan peran yang strategis ini, customer service turut mendorong pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Baik, untuk pertemuan selanjutnya ialah pertemuan 14 mengenai manajemen jaringan pelanggan dalam CRM. Yang pertama, manajemen jaringan pelanggan merupakan pendekatan strategis untuk membangun dan memelihara hubungan pelanggan melalui sistem CRM dengan tujuan meningkatkan loyalitas dan keuntungan jangka panjang. Nah, pembahasan kedua ialah pengumpulan dan sentralisasi data, melibatkan identifikasi titik kontak pelanggan, pencatatan semua interaksi, dan integrasi data dari berbagai sumber untuk menciptakan profil pelanggan yang utuh dan akurat. Pembahasan ketiga ialah segmentasi dan personalisasi. Data pelanggan dianalisis untuk membentuk segmen-segmen berdasarkan karakteristik tertentu, yang kemudian digunakan untuk menyampaikan komunikasi dan layanan lebih relevan dan personal. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai manajemen interaksi dan komunikasi. Proses mengelola komunikasi pelanggan secara efisien melalui otomasi pemasaran, pengelolaan penjualan, layanan pelanggan multi saluran, dan menjaga konsistensi pesan di semua platform.
Selanjutnya ada pengembangan hubungan dan loyalitas, mencakup pelayanan proaktif, pengumpulan umpan balik pelanggan, dan program loyalitas untuk meningkatkan kepuasan serta memperkuat ikatan emosional pelanggan dengan merek. Selanjutnya ada analisis dan pelaporan. CRM digunakan untuk memantau kinerja seperti tingkat retensi dan kepuasan, membuat laporan strategis, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk peningkatan layanan. Selanjutnya ada kolaborasi internal dan teknologi CRM, ialah mendorong kerjasama antar departemen dengan berbagai informasi pelanggan yang terpusat, serta memanfaatkan teknologi CRM untuk mendukung proses dan komunikasi lintas tim. Baik, untuk selanjutnya ialah pertemuan ke-15. Ini akan menghubungkan korelasi antara CRM ataupun Customer Relationship Management dengan SRM ataupun Supplier Relationship Management. CRM dan SRM adalah dua pendekatan strategis yang saling melengkapi dalam ekosistem bisnis. CRM berfokus pada membangun loyalitas pelanggan, sedangkan CRM menekankan pentingnya kemitraan strategis dengan pemasok untuk menjamin kelancaran dan efisiensi operasional. Meski berbeda fokus, keduanya mengandalkan prinsip yang sama, yaitu pengelolaan data sistematis, komunikasi yang efektif, dan hubungan jangka panjang yang bernilai strategis. CRM mendukung CRM dengan memastikan kualitas pasokan, menekan biaya, mempercepat respon terhadap kebutuhan pelanggan, dan mendorong inovasi. Penerapan SRM mencakup segmentasi pemasok, penetapan tujuan dan KPI, strategi pengelolaan, kolaborasi aktif, serta evaluasi berkala. Manfaatnya meliputi efisiensi biaya, pengurangan resiko, inovasi bersama pemasok, dan keunggulan kompetitif. Contoh sukses terlihat di industri otomotif dan retail melalui kerjasama strategis dan berbagi data. Integrasi sinergis antara CRM dan SRM memungkinkan perusahaan membangun ekosistem yang tangguh, responsif, dan berorientasi pada nilai bersama bagi pelanggan dan pemasok. Baik, untuk pertemuan ke-16 saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam implementasi CRM serta tujuan akhir penerapan dari CRM. Untuk tantangannya tersendiri kurang lebih ada 4. Yang pertama, perubahan organisasi kompleks. CRM membutuhkan perubahan teknologi, proses bisnis, dan budaya organisasi. Yang kedua, ada tantangan di sumber daya manusia. Untuk poin 1, resistensi karyawan terhadap perubahan. Poin 2, kurangnya keterlibatan manajemen senior. Poin 3, pelatihan yang tidak memadai. Untuk tantangan ketiga ialah tantangan teknis dan data. Yang poin 1 ialah kualitas data pelanggan buruk, tidak lengkap, usang, ataupun duplikat. Yang kedua ada integrasi sistem sulit karena sistemnya itu masih lama, ketinggalan zaman. Dan yang keempat itu ada tantangan strategis dan finansial. Poin 1, kurangnya strategi dan visi implementasi yang jelas. Poin 2, biaya tak terduga seperti kustomisasi dan pemeliharaan. Dan untuk poin terakhir itu ada pemilihan solusi CRM yang tidak tepat, tidak sesuai dengan kebutuhan dari bisnisnya sendiri. Baik, untuk selanjutnya ialah tujuan akhir penerapan CRM. Yang pertama itu ada meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui layanan yang personal, respon relevan, dan lebih cepat. Tentunya pelanggan akan merasa lebih dihargai. Yang kedua, memaksimalkan pendapatan dan profitabilitas dengan cara retensi pelanggan lebih murah dari akuisisi baru, upselling dan cross-selling, serta ada optimisasi proses penjualan. Selanjutnya itu ada mengurangi biaya akuisisi pelanggan dengan fokus pada prospek yang berkualitas, penggunaan anggaran pemasaran yang lebih efisien, ROI pemasaran yang lebih meningkat. Selanjutnya ialah meningkatkan efisiensi operasional. Data pelanggan akan lebih terpusat, pelacakan komunikasi multi-channel, otomatisasi tugas dan pengingat, serta layanan pelanggan lebih cepat dan efektif. Selanjutnya ada mendapatkan wawasan mendalam dari data, analisis tren dan perilaku pelanggan, pengembangan produk berdasarkan kebutuhan, segmentasi pasar yang lebih akurat. Selanjutnya ada membangun hubungan jangka panjang melalui word of mouth positif, pembelian berulang, keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Baik, cukup sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik sekarang ataupun nanti. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini yang telah mengampu mata kuliah ini dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.